Kalau saya mau egois, kalau saya mau mementingkan diri saya, mungkin dari awal saat beliau menikah pun, kalau saya nggak terima juga saya bisa gitu ya. Cuma kan di sini saya nggak boleh egois. Berita hari ini, respon Umi Pipi usai dengar Okky Setiawan Dewi bantah jadi istri ketiga UJ. Masya Allah, itu tidak benar. Nama aktor sekaligus pendakwah Okky Setiana Dewi tiba-tiba saja ramai diperbincangkan usai dituding menjadi istri ketiga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ. Tak terima namanya terseret, Okky Setiana Dewi langsung membantah secara tegas keterlibatannya dalam kisah poligami suami Umi Pipi tersebut. Ramainya pemberitaan itu juga tak pelak membuat nama Umi Pipi jadi sorotan banyak pasang mata karena dituding sengaja membongkar aib orang lain. Dengan tegas, Umi Pipi mengaku sama sekali tak berniat untuk membongkar aib siapapun. Kalau mau buka aib kenapa nggak dari awal aja? Toh pernikahan saya baik-baik saja, kata Umi Pipi seperti dikutip dari kanal YouTube SG Entertainment pada tanggal 22 Mei 2021. Kalau mau buka aib ya Allah ya Rob, kenapa nggak dari awal-awal aja gitu? Toh pernikahan saya juga baik-baik aja, maksudnya gini. Umi Pipi pun mengatakan dirinya sudah sebisa mungkin menahan diri untuk bungkam. Namun karena ada satu dan lain hal, Umi Pipi terpaksa membocorkan fakta poligami almarhum Ustadz UJ kepada media. Kalau saya mau egois, kalau saya mementingkan diri sendiri, mungkin dari awal pas beliau mau menikah saya bisa membongkarnya. Cuma saya di sini nggak boleh egois, ujar Umi Pipi. Kalau saya mau egois, kalau saya mau mementingkan diri saya, mungkin dari awal saat beliau menikah pun, kalau saya nggak terima juga saya bisa gitu ya. Cuma kan di sini saya nggak boleh egois. Kenapa? Karena beliau pendakwah. Orang-orang melihatnya fokus dengan dakwahnya saja gitu loh. Kalau saat itu saya dengan keegoisan saya, akhirnya saya mengatakan poligaminya tentang almarhum, saya nggak mau akhirnya beliau ditinggalin umat, ya kan banyak sekali umat yang masih belum menerima gitu ya, pasti gitu. Terus nanti beliau dibully dan segala macamnya gitu. Ya akhirnya saya egois dong, bagaimanapun kan juga dia ayah anak-anak saya yang masih memberikan nafkah saya masih butuh nafkah saya, masih butuh nafkah beliau saat itu gitu. Kalau saya egois, akhirnya saya saat itu membuka, kan saya nggak mau hal itu terjadi gitu loh. Jadi ya biar... Lebih lanjut, saat disinggung soal sanggahan yang dilemparkan kepada Okky Setiana Dewi, Umi Pipi akhirnya memberikan jawaban. Menurut Umi Pipi, apa yang diucapkan Okky Setiana Dewi adalah fakta. Umi Pipi juga menyebutkan Okky Setiana Dewi hanyalah teman dekat dirinya dan Ustadz UJ. Masya Allah, itu tidak benar. Bukan Ustazah Okky Setiana Dewi. Saya berteman baik sama beliau, bersahabat, jadi bukan beliau. Pokoknya adalah, kata Umi Pipi menegaskan. Ada yang bilang Okky ya Allah, Masya Allah, enggak, itu tidak, bukan Okky Setiana Dewi, bukan Ustazah Okky, bukan Uma Okky, karena saya juga berteman baik sama beliau, bersahabat, jadi memang bukan beliau. Umi Pipi pun menjelaskan dirinya enggan membocorkan siapa sebenarnya istri ketiga dari mendiang suaminya itu. Enggak etis kalau diungkapkan, beliau juga sudah menikah lagi. Fokus saya cuma sama anak almarhum sama istri keduanya, tutur Umi Pipi lagi. Sahabat, jadi memang bukan beliau gitu. Adalah, cuma nggak etis kalau saya harus sebutkan, karena tahu juga dia pun juga sudah menikah dan nggak perlu lah untuk diungkit lagi. Kan yang ini kan tujuan saya kan dengan anak ini, itu aja sih. Umi Pipi mengaku kerap mendapat perlakuan kasar dari UJ karena sikap temperamentalnya akibat sering mengkonsumsi narkoba di masa lalu. Perilaku UJ itu membuat Umi Pipi tak disentuh saat menjalani malam pertama usai menikah. UJ justru menyentuh barang haram miliknya. Awal-awal, malam pertama saja enggak berhubungan suami istri ya. Yang disentuh barang haramnya, yang halal enggak disentuh, kata Umi Pipi dikutip dari pikiranrakyat.com dalam kanal YouTube Vena Melinda Channel.
Karena dulu almarhum itu kan karena pecandu jadi temperamen. Oh gitu. Mudah emosional sekali. Dan saat saya berbincang dengan dokter yang menangani beliau, menyembuhkan beliau itu, ya beliau bilang bahwa sifatnya orang pemakai narkoba itu temperamen, kadang marah, kadang gampang marah, gampang emosi gitu. Nah saat itu awal-awal Mbak, malam pertama aja saya maksudnya nggak berhubungan suami istri. Oh gitu, jadi ngapain? Yang disentuh barang haramnya. Yang halal nggak disentuh, yang disentuh yang haramnya. Gitu ya. Aduh, pertama kali. Umi Pipi juga menceritakan saat dirinya menerima kekerasan dari UJ di awal pernikahan karena sifat temperamental sang suami. Saya pernah mengalami hal ini karena beliau ini kan dulu pecandu, jadi temperamen mudah emosional. Teman-teman juga bilang kenapa saya sama dia padahal saya kadang dipukulin, ujar Umi Pipi. Buka aib, nah, ini flashback sedikit untuk menginspirasi. Uji juga pernah, karena saat itu beliau kepengen beli, pengen pakai tapi saya larang gitu. Udahlah gini, akhirnya marah saya. Itu tapi ya akhirnya nggak bisa kita sambil marah, sambil kita balas marah itu nggak bisa. Akhirnya mereka akan lebih marah lagi gitu. Jadi solusinya ya udah diam. Sholat, ngaji di hadapan dia, sampai akhirnya dia jadi punya rasa malu sendiri. Oh ya Allah, kok istri saya udah baik begini, kok saya perlakuan seperti ini. Itu. Akibatnya, Umi Pipi sudah tidak tahan menjalani rumah tangga dengan UJ, padahal pernikahannya saat itu baru menginjak 3 hari. Umi Pipi kemudian berkonsultasi dengan dokter yang menangani UJ guna memberitahu kondisi sang suami. Saya berbincang sama dokter yang menangani. Beliau bilang sifat pemakai itu gampang emosi. Awal-awal malam pertama saya enggak berhubungan. 3 hari menikah saya sudah enggak tahan, tutur Umi Pipi. Dan saat saya berbincang dengan dokter yang menangani beliau, menyembuhkan beliau itu, ya beliau bilang bahwa sifatnya orang pemakai narkoba itu temperamen, kadang marah, kadang gampang marah, gampang emosi gitu. Nah saat itu awal-awal Mbak, malam pertama aja saya maksudnya nggak berhubungan suami istri. Oh gitu, jadi ngapain? Yang disentuh barang haramnya. Yang halal nggak disentuh, yang disentuh yang haramnya. Gitu ya. Aduh, pertama kali. Jadi di situ hari ketiga saya sempat mau nyerah nih. Aduh saya nggak kuat nih. Aduh nggak bisa nih saya. Tapi ibu 4 anak itu mencoba bertahan dan memahami emosi UJ. Perlahan Umi Pipi akhirnya bisa menghadapi UJ dengan cara bersabar. Di sisi lain, UJ juga mendapatkan hikmah sehingga ia memutuskan berhenti menggunakan narkoba dan berhijrah. Karena ada keyakinan bismillah saja, dia juga mulai sadar setelah menikah, terus ada mimpi dia meninggal. Dari situlah dia berhenti narkoba, ucap Umi Pipi. Bagaimana menurut sahabat Question tentang pembahasan ini? Silakan berkomentar.